Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 10122126 dari kelas C4 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran efektif untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran, lalu cara perusahaan melakukan riset pasar, cara perusahaan menganalisis pasar konsumen, strategi masuk ke pasar bisnis, cara menentukan segmen dan sasaran pasar, strategi dalam menghadapi persaingan, produk di-upload ke media atau marketplace, dan lain-lain. Dan yang terakhir, cara marketing mix yang dijalankan perusahaan. Dalam era bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif, perusahaan dituntut untuk senantiasa berinovasi dan memahami dengan baik di lingkungan pemasaran. Pemahaman mendalam terhadap peluang yang ada, riset pasar yang efektif, analisis pasar konsumen yang akurat, serta strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam suatu perusahaan. Yang pertama, dalam mencari peluang. Dalam mencari peluang di lingkungan pemasaran, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, identifikasi kebutuhan konsumen. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, dapat menemukan peluang bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, jika terdapat permintaan yang tinggi untuk produk organik, dapat mempertimbangkan untuk memasarkan produk organik yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua itu riset pasar. Cara perusahaan melakukan riset pasar adalah dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan data tentang pasar dan konsumen. Beberapa metode yang umum digunakan termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. Selanjutnya, analisis pasar konsumen. Cara perusahaan menganalisis pasar konsumen melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen. Dalam menganalisis pasar konsumen, perusahaan menggunakan berbagai pendekatan dan metode untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Selain itu, perusahaan juga menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen yang sedang terjadi. Mereka menggunakan data sekunder seperti laporan riset pasar, data penjualan, dan analisis tren industri untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi dan kebiasaan konsumen. Selanjutnya, strategi pasar bisnis. Strategi masuk pasar bisnis melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan tujuan memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu strategi masuk pasar bisnis yang umum adalah menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke pasar global. Dalam strategi ini, perusahaan menjadi yang pertama untuk memasuki pasar baru dengan produk atau layanan yang inovatif. Selanjutnya, segmen dan sasaran pasar. Yang pertama itu segmentasi pasar, yaitu dengan identifikasi karakter pasar, pembagian pasar, dan evaluasi segmentasi pasar. Lalu selanjutnya yang kedua itu penetapan target pasar. Dengan mengidentifikasi segmentasi pasar, membuat gambaran ideal konsumen, dan yang terakhir menentukan strategi pemasaran. Selanjutnya, strategi hadapi persaingan. Strategi dalam menghadapi persaingan adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di pasar yang kompetitif. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan perlu menggambarkan strategi yang efektif untuk membedakan diri dari pesaing, memenangkan pangsa pasar, dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan yaitu diferensiasi produk atau layanan. Kemudian strategi harga. Lalu yang ketiga inovasi. Yang keempat pemasaran dan branding. Dan yang kelima kolaborasi dan aliansi strategis. Selanjutnya, upload produk ke media atau marketplace. Dalam era digital saat ini, banyak perusahaan atau individu yang mengunggah produk mereka ke media sosial atau marketplace online sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.
Mengunggah produk ke media atau marketplace dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan jangkauan pasar, memperluas basis pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix merupakan kombinasi dari 4 elemen pemasaran yang penting, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perusahaan menggunakan marketing ini untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen marketing mix. Yang pertama, produk. Produk dilihat dari kualitas, di mana perusahaan harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan konsumen. Lalu fitur, di mana perusahaan dapat mengembangkan fitur-fitur yang unik dan inovatif. Kemudian dari segi kemasan. Kemasan yang menarik juga dapat menarik perhatian konsumen. Lalu jaminan dan layanan, di mana perusahaan harus memberikan jaminan atau layanan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek yang mereka jual. Lalu dari segi harga. Dalam penentuan harga, perusahaan harus menguntungkan bagi perusahaan ataupun bagi konsumen dengan mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan strategi harga pesaing. Kemudian yang kedua, dengan melakukan strategi harga, di mana perusahaan dapat menggunakan strategi harga seperti harga yang bersaing, harga premium, harga diskon, atau penetapan harga dengan tujuan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Kemudian yang ketiga, melakukan diskon atau promosi harga, di mana perusahaan dapat memberikan diskon, penawaran khusus, atau promosi harga lainnya untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga, dari segi tempat. Untuk penempatan produk, perusahaan harus memastikan produk mereka tersedia di tempat yang mudah diakses oleh konsumen, baik secara fisik maupun secara online. Kemudian yang terakhir dari segi promosi, perusahaan dapat menggunakan iklan dengan media televisi, radio, media cetak, atau digital untuk mengiklankan produk mereka kepada konsumen. Bisa juga dengan penjualan langsung. Perusahaan dapat menggunakan tenaga penjualan langsung untuk menjual produk langsung kepada konsumen. Lalu yang ketiga, public relation. Perusahaan dapat menggunakan kegiatan ini untuk membangun citra merek yang positif melalui kegiatan sponsor, acara, atau kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan pemasaran digital. Jadi perusahaan dapat menggunakan media sosial, email marketing, atau iklan online untuk mencapai konsumen secara efektif. Sekian penjelasan dari strategi pemasaran yang efektif, dan berikut adalah contoh dari perusahaan Apple. Apple Inc. selalu mencari peluang di lingkungan pemasaran dengan cara memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka melakukan ini dengan menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen. Apple juga melakukan riset pasar dengan cara melakukan survei, wawancara, dan observasi. Mereka juga menggunakan data dari penjualan produk mereka untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Apple menganalisis pasar konsumen dengan memahami perilaku konsumen. Mereka memahami apa yang diinginkan konsumen, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Apple memiliki strategi untuk masuk ke pasar bisnis, yaitu dengan menciptakan produk yang dirancang untuk bisnis. Mereka juga membina hubungan dengan perusahaan lain dan menawarkan solusi yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Apple menentukan segmen dan sasaran pasar dengan memahami siapa konsumen mereka. Mereka memahami demografi, perilaku, dan kebutuhan konsumen mereka. Strategi Apple dalam menghadapi persaingan adalah terus berinovasi dan menciptakan produk yang unik dan berkualitas tinggi. Mereka juga berfokus pada pelayanan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang positif bagi konsumen. Apple mengupload produk mereka ke media dan marketplace dengan cara yang menarik dan inovatif. Apple menggunakan produk mereka ke media dan marketplace dengan cara
yang menarik dan informatif. Mereka menggunakan gambar berkualitas tinggi dan deskripsi produk yang detail untuk menarik perhatian konsumen. Strategi marketing yang dilakukan Apple melibatkan produk, harga, tempat, dan promosi. Mereka menciptakan produk yang inovatif, menetapkan harga yang mencerminkan kualitas dan sesuai dengan produk. Mereka menjual produk di tempat yang mudah diakses oleh konsumen dan mempromosikan produk dengan cara yang menarik dan unik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.